udah Dua. diizinkan, Bu. Sebentar kok. Oke, baiklah. Saya dulu. Ibu, silakan Bu. Ceritakan, walaupun bukan di sekolah sendiri atau kira-kira di sekolah umum, itu apa sih yang mestinya bermutu kok nggak bermutu gitu, nggak bisa dijamin mutunya karena satu hal gitu. Apa kira-kira? Yuk kita kaji masalah. Silakan. Apa ya Bu? Kalau di kami bukan nggak bermutu, tapi memang belum, dan pada akhirnya ini itu menjadi satu kebutuhan, tetapi belum sampai mengarah ke sana. Jadi pengelolaan sistem informasi manajemen yang terpusat. Sebenarnya saya di Sekolah Regina Pacis ini kan lembaga yang besar, kalau di Kota Bogor itu cukup besar. Nah, namun untuk yang pengelolaan ini itu memang belum, Bu. Jadi ini terkait mutu apa tidak ya, Bu? Saya juga kurang tahu. Karena gitu. kan sekarang kan penjaminan mutu berbasis data sudah diarahkan oleh Kemendikbudristek. Istilahnya penjaminan mutu pendidikan berbasis data. Data itu ya udah pasti lebih efektifnya pakai teknologi kan gitu ya. Iya. Jadi kalau yang saya sebenarnya sangat tergelitik mulai dari saya kuliah semester 1 bersama Ibu Farida juga kan waktu itu kita kuliah di sistem informasi manajemen. Kemudian jauh sebelum itu, sebelum saya mengikuti kuliah pun itu dalam benak saya itu udah ada satu kerinduan gitu Bu, bahwa di Yayasan Regina Pacis yang cukup besar sekali ini kok nggak ada ya sistem informasi yang terpusat. Jadi ada sih misalkan pembayarannya sudah melalui aplikasi, kemudian untuk penilaiannya sudah melalui aplikasi, tapi itu berdiri sendiri-sendiri gitu Bu. Jadi maksudnya departemen TK sendiri, departemen SD yayasan sendiri, juga sendiri gitu. Baik. PPDB juga sendiri. Nah, padahal kalau kita sendiri sebagai kepala unit misalkan di SMP gitu kita kadang kita kan juga suka kedatangan tamu penawaran gitu kan ya Bu gitu, dan kita itu udah oke banget, oh iya ini bisa nih gitu. Nah kemudian kita bawa ke yayasan, tapi yayasan belum, wah ntar kita pertimbangkan dulu, tapi akhirnya pertimbangannya cukup lama Bu. Gitu, lama banget sampai kita tuh nggak sabar, terkadang sampai aduh ngiri aja gitu, di sekolah yang lain udah lari ya gitu. Dan pada akhirnya masing-masing unit itu mencari bentuk sendiri untuk kita mengelola. Artinya ya pada akhirnya ini kan sangat mempengaruhi ya Bu, bagaimana manajemen secara keseluruhan yang ada di satu yayasan tersebut gitu. Terkadang informasi antara yang unit SMP sama unit SD sedikit beda kayak gitu. Ya kayak gitu. Kemudian pembayaran kadang yang ini pakai apa, yang itu pakai apa, ya kayak gitu. Tahu tapi jadi ganjel aja Bu gitu. Wah, kapan ya gitu. Itu Bu. Itu mungkin Bu keluh kesah apa enggak, tapi ini realitas sih. Makanya saya pengen banget kalau nanti sudah paham banget tentang yang ini itu, pengen itu ngasih ya nanti bersharing lah sama ketua yayasan untuk bisa diaplikasikan. Trying our best ya, pokoknya effort harus tetap dilakukan. Yang penting kita sudah punya solusi, tidak hanya mengeluh aja ya, bukan tidak hanya kesah gitu, tapi kita datang dengan solusi. Baik. Sebelum saya menjawab, kira-kira teman-teman ada yang bisa kira-kira mengkajinya sistem manajemen mutu yang terpadu itu penting nggak sih gitu? Sistemnya, sistem IT-nya yang mengelola keuangan, pembelajaran, mungkin ya report, lalu komunikasi internal atau eksternal, kepegawaian, gitu. Silahkan, ada yang berpendapat. Wanita kayaknya punya jawaban, silakan Bu. Pak Yun tiba-tiba jadi moderator Bu. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, kan harus ada moderatornya. Pak Yunan kayaknya perlu kopi tuh Bu Farida. Pak Yunan pisang-pisang. Silakan Bu Anita. Berbagi ya, nanti habis ini Pak Yunan ya dilanjut. Semuanya harus berpendapat, kan mahasiswa S2 gitu loh. Nggak boleh bertanya, harus berpendapat. Oh, nggak boleh bertanya.
Baik Ibu Farida, Bertanya. terima kasih. Mungkin tadi menanggapi ya Pak, dari apa ya stimulus yang Ibu Farida tadi sampaikan, lebih kepada penting nggak ya untuk ini ya, untuk penjaminan mutu ini terkait dengan digitalisasi ya Ibu Farida ya. Kalau saya sih berpendapat sih sangat penting gitu ya Bu Farida, apalagi di zaman sekarang ini. Memang kita bersyukur juga ya dengan adanya pandemik ya tahun 2 tahun yang lalu. Jadi yang tadinya kita semuanya masih paper based administrasinya, sistem-sistemnya sekarang sih sudah mulai beralih ya ke digital, di mana kita bisa mengakses. Saya pribadi sih saat kita misalnya ada outing gitu ya, tapi ada hal urgent yang dimintakan datanya, kita bisa langsung masuk ke database sekolah gitu. Dan memang dengan digitalisasi ini sih memang jadi lebih rapi gitu. Artinya kalau dulu itu berganti pemimpin karena memang dulu database-nya itu masih memakai hard disk gitu ya Bu Farida ya dan Bapak Ibu di sekolah kami. Sehingga apa yang sudah dilakukan itu terkadang suka tidak terupdate gitu karena mungkin hanya beberapa data-data yang kami dapatkan, tetapi dengan adanya database saat ini, jadi siapapun nanti yang melanjutkan kepemimpinan, semuanya itu sudah siap gitu dan mungkin bisa dievaluasi kalau memang masih bagus bisa dilanjutkan. Mungkin begitu Ibu Farida dari saya. Silakan Pak Yunan ditambahkan pasti banyak. Baik. Kayak balas Apa tuh dendam. ya, berarti secara teorinya itu Nggak penting ada balas ya. dendam atau Pak ini ya itu sih Bu Pak Yuna Penggunaan digital itu penting ya, secara teorinya kita sudah paham semua teorinya itu penting. Nah sekarang kenapa kok juga nggak bisa terrealisasi? Yo, pertanyaannya sudah mulai meningkat. Semua sudah paham bahwa digitalisasi itu penting zaman sekarang. Mau dia perusahaan kue, mau perusahaan apalagi mesin, mau dia perusahaan jasa, apalagi sekolah yang customernya tuh langsung ke siswa dan orang tua dan stakeholder lainnya gitu. Tapi kenapa ya teori ini juga susah diimplementasikan? Jadi faktor apa sih yang menghambat? Boleh. Susah. Boleh kasih pendapat Bu? Oh Pak Fadil, ya. Yes silakan. Saya mohon maaf ini di jalan jadi agak repot ya dari sisi tampilan Bu ya. Bisa saya matikan videonya tapi saya mau coba. Ya silakan. Situasinya adalah ini Bu. Saya kira itu apa yang disampaikan Bu Atik tadi memang hal yang paling sering terjadi dalam implementasi IT ya, teknologi atau digitalisasi. Saya melihat ada satu challenge sebetulnya karena memang IT ini seolah-olah dianggap jadi sebuah benda aneh gitu ya, sesuatu yang tidak berasal dari kita, padahal sebetulnya esensinya itu adalah IT ini kan sebagai tools untuk membantu. Jadi harusnya flow yang ada di situ diadopsi oleh sistem IT. Nah itu mungkin konsep awalnya, tapi saya lihat dari sisi penerapan, kebanyakan ketika mau terapkan IT itu tidak punya konsep. Jadi sepertinya begini, ada orang yang menawarkan atau perusahaan yang menawarkan satu aplikasi, lalu itu dipakai karena pernah dipakai di tempat yang lain. Padahal sesungguhnya kalau yang mungkin saya pahami, sependek pengetahuan saya, sekolah itu punya karakter sendiri. Sekolah itu artinya juga pasti punya flow sendiri. Harusnya memang direkam oleh itu. Salah satu jalan keluarnya mungkin yang bisa jadi mempermudah ya, tapi ini masih asumsi. Ini mungkin bisa mempermudah untuk penerapan IT di sekolah atau digitalisasi adalah membuat semacam blueprint, membuat semacam membuat semacam perencanaan seperti apa yang mau kita kembangkan. Jadi tidak langsung implementasi, karena dari situ saya pikir nggak dalam waktu yang lama untuk membuat itu. Justru di situ sebetulnya kita menemukan kebutuhan dari sekolah ini yang harus karena kebanyakan gini, mungkin hari ini juga sharing karena sedikit ada pengalaman di implementasi IT di sekolah dan perusahaan. Memang kebanyakan karena ini tidak customize sifatnya. Jadi aplikasi yang dibawa di sebuah sekolah itu coba dipasangkan. Nah, kebanyakan mungkin aplikasi ini katakan bentuknya kotak
kemudian di sekolah itu bentuknya tidak terlalu kotak, dipasangkan masuk, jadi enggak pas gitu. Nah, anggarannya, kemudian juga pada saat penerapannya tidak pas gitu. Jadi intinya sebaiknya kita membuat semacam perencanaan dulu, biasanya ada kayak blueprint, arahnya seperti apa, lalu nanti baru implementasinya, sehingga apa yang diimplementasikan memang betul-betul sesuai kebutuhan. Jadi bukan berdasarkan, bukan di-drive oleh teknologi, tapi teknologi ini di-drive oleh kebutuhan sekolah gitu kira-kira. Mohon maaf. Iya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Fadil. Walaupun sambil nyetir, tapi langsung itu ya jawabannya ya. Ada beberapa kata kunci itu di jawaban, di tanggapannya Pak Fadil. Saya menangkap bahwa ada customize. Customize itu harus dilalui oleh sebuah analisis ya Pak ya, analisis SWOT-nya yang sesuai dengan karakteristik dan needs. Jadi ada sebuah needs analysisnya dulu yang sangat terkait dengan sekolah tersebut, karakteristik, sehingga akhirnya everybody paham gitu ya, bukan hanya mengikuti tapi itu pas dengan lingkungan. Itu highlight-nya dari Pak Fadil. Oke. Beranjak ya, kita membesar. Jadi responnya nanti tanggapannya nggak perlu sama, kita meningkat, masuk deeper. Jadi tadi sebenarnya teorinya sudah diajukan pertama tuh tadi ya, Dasolennya itu. Dasen apa Dasolen kalau teori? Tapi kenyataannya adalah begini gitu ya. Baik. Tadi sebenarnya kita semua sudah paham teori digitalisasi itu penting. Satu. Kedua, tapi ada kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu jawabannya adalah karena ketidakpasan, ketidakpahaman, ketidakmampuan alih teknologi, alih literasi. Jadi ada gagap literasi digitalnya karena memang mungkin tidak sesuai. Nah, untuk menjadikan itu sesuai, ya sebenarnya apa yang harus dilakukan? Walaupun saya tadi sudah menyebutkan harus dilakukan analisis SWOT. Gitu. Tapi andai kata sudah dilakukan analisis SWOT, tetap saja kok tidak berjalan, gitu, tidak efektif. Udah ada sistemnya, udah jauh-jauh, udah mahal-mahal, udah didatangin trainer, tapi masih belum jalan. Faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Silahkan. Pemimpin mungkin, Bu. Kenapa? Kenapa dengan pemimpin? Ya, sebenarnya kalau misalkan di suatu institusi itu kan pemimpin itu kan kunci juga ya Bu, bagaimana dia kemudian membawa timnya untuk ke arah perubahan itu. Jadi pada saat mindset seorang pemimpin itu sudah siap dengan perubahan, sudah terbuka dengan perubahan, nanti pemimpin itu diharapkan bisa mempengaruhi untuk bagian-bagian dari tim itu seperti itu. Tetapi pada saat mindset pemimpin itu belum siap untuk berubah, nah itu tetap agak sulit Bu untuk hal tersebut. Seperti itu, karena bagaimanapun kan pemimpin yang istilahnya kan pembawa gerbong paling depan ya Bu ya, yang membawa ya itu timnya untuk ke arah perubahan. Nah, termasuk bahan alih teknologi ini. Baik. Jadi salah satunya kenapa tidak optimal, kenapa tidak efektif, tidak optimal ya, karena salah satunya adalah kualitas kepemimpinan perubahan gitu ya dari seorang pemimpin. Padahal di organisasi ini pemimpin banyak Bu. Ya, jadi pemimpin siapa sajakah itu? Karena kan wakil kepala sekolah pemimpin, guru tuh pemimpinnya kelas, kepala sekolah pemimpinnya para guru gitu ya, apalagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan wakil. Di atasnya kepala sekolah dan wakil ada pengawas, gitu pemimpin semua tuh, pengawas ada ketua yayasan. Kira-kira lapisan mana yang paling bisa menentukan Bapak Ibu? Ya, sedikit memberikan pandangan Bu. Ya. Mungkin ada dua hal yang ingin saya soroti ya. Pertama, jadi kenapa ketika kita sudah
melakukan katakanlah analisis SWOT ya, yang memang itu sudah dipetakan sedemikian rupa, akan tetapi dalam praktek dan pelaksanaannya itu terkadang ada hal-hal yang melenceng gitu ya, seperti tadi disampaikan, mungkin salah satu faktornya adalah kepemimpinan, mungkin tergantung jenis lembaga yang ada gitu. Kalau misalkan katakanlah yayasan itu kan yang paling mempunyai peran penting untuk memberikan spirit dalam perubahan itu kan, katakanlah kalau pimpinan yayasan kan lebih kepada hal-hal yang strategik gitu kan. Nah, mungkin kepala sekolah yang memang mempunyai andil besar seharusnya gitu ya, jika akan melakukan perubahan gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, menarik untuk dicermati, kenapa permasalahan katakanlah selalu muncul ketika analisis SWOT sudah dijabarkan gitu ya. Ya, kalau saya melihat itu tidak lepas dari adanya dinamika persoalan yang hari ke hari itu selalu berbeda gitu ya. Meskipun katakanlah kita sudah memetakan, kita sudah mempunyai katakanlah antisipasi kalau misalkan ini harus begini, ketika ini harus begini, tapi ketika dalam prakteknya gitu ya, dinamika persoalan itu dari hari ke hari itu mungkin saja banyak hal-hal permasalahan baru yang memang itu belum kita antisipasi. Nah, ini juga menjadi sebuah PR ya, menjadi sebuah hal yang memang harus kita siapkan ya, bagaimana antisipasinya gitu ya. Makanya ya tidak sedikit juga ya, ketika misalkan katakanlah tadi ya, yang memang punya teknologi terpadu ya, kepegawaian, keuangan, dan segala macam gitu ya, memang satu sisi sangat bagus ya, artinya berbagai sektor itu bisa melihat, katakanlah kenapa si anak ini rapornya belum dibagikan. Nah, itu bisa dicek misalkan di histori keuangannya, oh ternyata anak ini misalkan belum bayar SPP atau lain sebagainya. Itu satu sisi memang sangat positif gitu ya, artinya bahwa katakanlah bidang pendidikan pun bisa mengetahui kenapa si anak ini belum berhak untuk diberikan rapor. Oh ternyata ada catatan-catatan yang memang dia belum memenuhi kewajibannya seperti itu. Tapi satu sisi juga terkadang penilaian melalui katakanlah teknologi tersebut kurang bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena yaitu tadi, karena dinamikanya terus berubah, sehingga pendekatannya pun oh ini yang tidak ada dalam teknologi, ini harus langsung to the point terhadap orangnya. Nah, mungkin itu Bu yang jadi catatan. Jadi dinamika itu juga adalah sebuah perubahan ya, proses perubahan. Dinamika proses perubahan. Berarti mestinya perubahan itu harus perubahan lingkungan itu harus dibarengi oleh perubahan kualitas diri juga ya, masing-masing pemangku prosesnya. Nah, itu udah dapat tuh di situ, berarti ya salah satu kendalanya adalah udah didapat nih, udah dilakukan, udah beli teknologinya, udah dilakukan, tetapi akhirnya karena perkembangan zaman ada dinamika perubahan lagi, sehingga harus update, bahasanya harus diupdate, sehingga semuanya harus diupdate. Teknologinya terupdate berarti harus dibarengi dengan literasinya ya, literasinya harus diupdate oleh seluruh pemangku proses tersebut. Dapat ya berarti di situ. Nah, padahal di SWOT itu kan juga sudah ada risk-based thinking. Risk-based thinking itu mengajarkan kita sampai sepotensi-potensi masalah yang paling nggak kita duga. Malah sampai saya diajarkan di waktu di training saya jadi lead auditor, sampai kalau perlu sampai akibatnya tuh sampai meninggal gitu. Jadi kayaknya kita udah jangan sampai dong gitu. Kalau sampai di paling bawahnya itu akhirnya menyebabkan kematian, baru kayaknya kita alert. Atau kehilangan kerugian keuangan. Biasanya kan gitu, yang kita takuti kan hanya kehilangan finansial sama kematian gitu. Kayak gitu. Jadi ya memang harus sampai ke situ analisisnya. Termasuk tadi dinamika, mungkin teknologi ini berubah nih. Berarti apa yang harus kita lakukan? Karena
threat-nya, ancamannya itu. Berarti kita rubah menjadi opportunity-nya seperti apa. Karena ancaman dari luar tuh dinamika perkembangan teknologi itu cepat sekali, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, nggak tahun per tahun gitu. Nah, berarti harus dilakukan analisisnya sampai deeply ya, sampai dalam banget, sampai yang paling di luar dugaan. Harus out of the box dalam mencari, mengkaji ancaman gitu. Jangan ragu-ragu mencari ancaman, faktor ancaman itu harus ditulis sampai sejauh mungkin sehingga kita merubahnya menjadi potensi. Baik. Oke. Ya, Nah, menambahkan sedikit, silakan ya. Pak Iman. Ya, relate dengan apa yang tadi Bu sampaikan bahwa ya saya sepakat ya, artinya orang yang bisa memperkirakan, katakanlah bisa mendeskripsikan apa saja yang akan terjadi dan apa saja yang harus menjadi antisipasinya, yaitu yang akan menjadi bisa eksisnya lama gitu. Dan saya teringat ya, atau saya sudah pernah menyampaikan atau belum ya ke teman-teman. Jadi dalam sebuah podcast ya, saya mendengar bahwa salah satu hal yang membuat PKC ya, Partai Komunis Cina itu bertahan ya sampai sekarang itu hampir 100 tahun lebih. Ya diantaranya itu, jadi dia bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi gitu ya, dan itu sepakat ya, bahkan hal-hal yang paling terburuk pun yaitu dipetakan gitu, dan apa solusi-solusinya, dan buktinya yaitu mereka sampai sekarang ini masih eksis gitu ya, di Cina itu PKC itu paling eksis, bahkan udah 100 tahun lebih usianya partainya, dan salah satu resepnya yaitu tadi gitu. Dan mungkin untuk permasalahan yang ada di kita memang mungkin ya kita belum, katakanlah di sebuah lembaga belum punya sosok yang visioner yang bisa menerjemahkan apa saja nih yang akan terjadi, ancaman-ancaman atau katakanlah hal-hal kejadian negatif yang memang harus ada antisipasinya apa saja. Nah itu kan butuh sosok yang visioner yang bisa memetakan ke depan seperti apa. Betul. Mungkin ada tapi tidak sampai tadi ya, tidak sampai maksimal atau kata bahasanya sampai meninggal pun ya harus ada. Atau kehilangan kerugian finansial yang sangat berat ya. Biasanya manusia kita tuh sekarang takutnya hanya kehilangan finansial gitu ya. Coba bisa bayangkan. Tadi yang saya sering katakan juga, orang kalau pakai helm takutnya kehilangan uang atau takut jatuh dan meninggal. Iya, padahal gampang aja. Ya, nah, gampang aja. Yo, takutnya terhadap apa yo? Ada polisi kan, karena takut hilang kan, bukan karena takut jatuh gedubrak langsung kok pas kepalanya yang terbentur gitu kan. Nggak dipikirkan, yang ditakutkan malah ada polisi langsung dipakai buru-buru atau ngumpet dulu masuk ke sebuah apa baru dipakai helmnya gitu ya. Itu bisa sebuah contoh gitu bahwa kehilangan finansial itu lebih tinggi kekhawatirannya daripada kematian itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh yang harus dianalisis. Baik, tadi tersebut pemimpin visioner, tadi Bu Agnes juga sudah sebut begitu. Baik, tapi apakah sampai itu partai besar, sampai akhirnya partai juga sebenarnya itu kan karena kekuatan partai hanya juga kuat negaranya ya, sehingga sampai barang-barang Cina itu berada di mana-mana, sampai peniti, sampai jarum pentul, benang, apalagi lah itu. Sisir kerapu. Tempat sampah itu keren banget sekarang, tempat sampah itu udah bisa beli di online gitu atau apalah. Aduh, yang perintil-perintil itu yang kita nggak pernah pikirkan itu mereka bisa sebar ke seluruh dunia. Karena tadi kan kekuatan partai jadi menjadi kekuatan negara yang solid gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, apakah itu bisa dengan apalagi dengan jangka waktu 1 abad gitu? Apakah bisa kita mengharapkan pemimpin itu terus-menerus dari generasi ke generasi itu konsisten? Sama juga dengan sekolah, kembali ke sekolah. Apakah bisa mengharapkan dari satu kepala sekolah ke kepala sekolah lainnya, ke kepala sekolah ketiga dengan kurun waktu beberapa periode, apakah bisa kita harapkan pemimpin semua visioner untuk tadi itu ke orientasi perubahan dan akhirnya meningkatkan mutu sekolah? Apakah bisa Bapak Ibu? Silakan.
Siapa yang belum berpendapat silahkan. Bu Sulis, Bu Sulis. Kayaknya sudah mantap jawabannya. Nah, moderator langsung tunjuk aja ya. Moderator sangat membantu dosen untuk tidak menunjuk. Silakan. Bu ya, untuk kalau saya ingin menceritakan yang di SD itu ya Bu ya. Jadi sekarang zamannya digitalisasi ya. Sekarang itu baik guru maupun siswa, bahkan sekarang itu ASN itu kalau mau alih profesi ke kepala sekolah atau kemana itu sekarang biodatanya itu harus terkoneksi dengan SIM ASN gitu Bu sekarang. Jadi di SIM ASN itu sudah komplit itu nanti. ASN itu apa sih? ASN apa singkatannya? Itu aparatur sipil negara. Oh, oke. Kalau zaman dulunya mah PNS gitu ya. Nah itu semua itu naik pangkat itu juga koneksi. Kemudian di situ file-filenya juga bisa diperbarui, bisa terbaca. Ini pensilnya gitu. Tapi untuk mengurus itu memang guru dibikin riweuh Ibu. Jadi kita harus di-scan dulu semua yang asli dari KTP, kemudian Askes ya BPJS itu sampai itu Bu Bu yang mau pensiun itu Bu. Karpet juga yang mau pensiun itu Taspen. Nah, segala rupa itu diupload kemudian diverifikasi ke BKSDM ya. Kalau zaman dulu namanya BKN. Sekarang jadi BKSDM. Begitu supervisinya, untuk supervisi masih dilakukan oleh pengawas sekolah ya, tapi memang dikasih tahu jadwalnya besok mau tanggal sekian mau supervisi. Jadi kita guru-guru dan kepala sekolah mempersiapkan 8 standar itu Bu. Tapi sekarang jadi rapat mutu yang udah terkoneksi dengan PMM. Juga masih mendalami itu yang PMM sekarang malah ada lagi narasumber PMM Ibu, narasumber PMM. Kita terus dituntut bergerak terus ya Bu ini. Sekarang harus baik. Kalau tinggalan begitu. Baik. Berarti terkoneksi ya itu dengan bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin yang punya kepemimpinan yang sama. Jadi tongkat komandonya itu terus berjalan, nggak berhenti. Jadi itu ada koneksinya, yaitu harus diatur oleh sebuah sistem. Nah, itu kena kita sekarang sampai ke situ diskusi kita akhirnya ya, ujung-ujungnya ya. Makanya saya mengangkat dulu masalah di lapangan untuk mengkoneksi. Akhirnya kita kembali ke sistem. Jadi untuk itu tuh partai besar itu pasti punya sistem partai gitu. Nggak mungkin hanya mengharap seseorang tiba-tiba muncul punya kepemimpinan. Pasti ada sebuah sistem kaderisasi, ada sistem keharusan, kewajiban, penalti atau apalah resiko atau hukuman yang akhirnya orang patuh terhadap sistem tersebut gitu. Jadi sebuah sistem diaplikasikan, mau sistem teknologi, mau sistem apa harus dipayungi oleh sebuah sistem yang mengatur sistem tersebut. Dapat ya? Itu highlight-nya ya. Apapun sistemnya, sistem pembelajaran, sistem komunikasi, sistem literasi digital, penggunaan literasi digital dan teknologi ICT ya. Lalu sistem apalagi sistem ibadah gitu, sistem apalagi sistem pelaporan dan sebagainya. Jadi harus dipayungi juga oleh sebuah sistem. Sistem apa? Sistem yang menjaga, yang make sure, memastikan bahwa sistem itu berjalan, dilakukan oleh semua pelaku proses tersebut. Jadi di atas sistem ada sistem. Itu highlight-nya. Udah selesai kuliah hari ini, selamat tinggal.
Gitu ya Pak Bu ya, itu tadi makanya saya ajak dulu muter-muter dulu untuk mengkaji masalah. Ternyata kita bisa temukan ya, ternyata kendalanya tidak patuh terhadap sistem atau memang belum ada sistem yang mengatur, yang memastikan bahwa proses tersebut wajib dilakukan. Intinya gitu, udah dibeli mahal-mahal teknologi, akhirnya ada yang bilang ribet lah, ada yang bilang apa, padahal cuma suruh masukin fotokopi KTP aja dibilang ribet. Padahal hal yang simple tuh, cuma scanning KTP, terus langsung masukin ke sistem, dibilang ribet. Coba itu kan berarti apa? Persepsi ya, berarti itu persepsi gitu, persepsi yang biasa semuanya pakai manual, udahlah nggak usah pakai ini, jadi udah nyerah duluan gitu. Tapi coba dengan sistem mutunya bilang, kalau tidak masuk data ini tanggal sekian, berarti sertifikasi nggak keluar. Coba, patuh nggak? Ayo. Wah, walaupun sampai jam 1 malam dikerjain tuh, karena deadline-nya jam 2 malam. Kalau enggak, sertifikasi nggak cair bulan depan. Patuh tuh. Apakah ujung-ujungnya UUD kan ya gitu, tapi duit UUD kayak gitu. Jadi harus ada sebuah resiko atas keteledoran kita, atas ketidakmampuan kita melaksanakan tugas. Harus ada resiko, harus ada penaltinya, sehingga si pemangku proses itu merasa dia harus bertanggung jawab. Itu baru resiko personal tuh. Itu baru resiko individu, belum resiko organisasi. Ya, coba bayangkan, gini aja lah tentang sertifikasi. Udah nih, pada aduh ribet nih masukin ini, akhirnya ada 5 orang di dalam sebuah lembaga tidak dapat sertifikasi gara-gara punya persepsi gitu, ribet gitu. Akhirnya nama baik sekolah tercemar nggak? Gitu kan ya, dicatat langsung di highlight, sekolah ini gurunya nih gimana nih, disuruh ngumpulin KTP aja lama gitu. Akhirnya secara keorganisasian terimbas ya, dicatat tuh di sistem tuh akhirnya gitu. Jadi harus ada sebuah resiko yang mengaturnya gitu. Kalau tidak ya sudah, merasa bahwa nggak apa-apa kok, nggak bisa teknologi, udah nggak usah dipakai lah itu sistem itu gitu. Nggak perlu kok sistem itu gitu, karena memang kita bisa kok manual, karena tidak ada sistem yang mengaturnya. Nah, negara Kemendikbudristek sekarang mengaturnya dengan penjaminan mutu berbasis data. Kayak dulu akreditasi manual ya, dilihat, dicek, wah sampai di meja tuh bertumpuk-tumpuk tuh data-data, apa 1, 2, standar 1, standar 2, 10 itu satu ruangan isinya kertas gitu ya Pak Bu ya. Pernah ngalamin akreditasi masih manual? Pernah Bu. Itu kebut semalam semua tuh. Kebut FPP Bu. Pada vertigo semua begitu ya. Kebut semalam, padahal itu berkas 4 tahun, bayangin ya, 4 tahun sekali, jadi 3 tahun ke belakang harus dilihat juga gitu. Sekarang 2 tahun apa 3 tahun ke belakang dilihatnya? 2 tahun. 2 tahun ya, masih dikasih leluasa 2 tahun, padahal kan akreditasi 4 tahun sekali, tapi yang dilihat 2 tahun terakhir. Baik kayak gitu. Nah, kalau disimpannya secara manual, akhirnya kebut semalam, yang tadinya belum dikumpulkan berkas tahun ini, wah buru-buru di print. Coba kalau pakai sistem teknologi, itu kan sudah tersimpan semuanya di pangkalan data. Jadi sistem itu kita sebut pangkalan data yang terpadu. Andai kata ada beberapa, jangankan terpadu, satu satuan pendidikan aja sudah cukup rumit, apalagi kalau dalam satu yayasan itu ada beberapa satuan pendidikan, lebih lagi tuh holistik banget gitu. Itulah gunanya teknologi. Nah, jadi intinya teknologi tadi, ini salah satu ya teknologi, masih banyak lagi masalah yang kenapa tidak bermutu, karena tidak bisa dijaga mutunya, bukan hanya teknologi aja, pembelajaran atau kualitas guru atau
Sapras, banyak lagi. Karena balance scorecard itu ada 6 ya. Siswa, SDM, Sapras, keuangan, gitu ya, kurikulum, seperti itu. Baik. Nah, artinya berarti harus ada sebuah sistem. Nah, sistem internal itulah gitu. Nah, ya, mari kita mainkan sekarang PowerPoint-nya ya. Itu kah? Oke, saya sudah bagi, mudah-mudahan sudah dibaca, tapi nggak apa-apa kita ulas bersama ya. Oke, saya pakai ini, jadi mutu internal. Kita internal dulu ya. Tapi konsepnya adalah begini, pokoknya kita harus memetakan mutu kita dulu. Ya. Makanya yang mau kita mutukan itu apa? Tergantung. Kita mau ngikutin sistem atau kita sendiri mau lebih dari di atas rata-rata sistem yang diberikan oleh negara atau lembaga. Tergantung, kita petakan sesuai dengan tadi. Kita mau unggul di mana nih? Gitu. Atau gimana kita bisa unggul? Atau gimana kita bisa di atas rata-rata mutunya? Harus dipetakan dulu. Tadi kan benar tuh, tadi kata Pak Fadil harus dipetakan dulu. Sebelum semuanya kita rencanakan. Nah, jadi harus dianalisis datanya. Nanti kan di tesis ada analisis data ya. Lalu baru kelihatan tuh setelah dilakukan, diperbaikilah mutunya. Setelah mutunya diperbaiki, ya terus menerus gitu. Akhirnya, oh ada SWOT-nya, kelemahannya di sini, kelebihannya di sini, ancamannya di sini, lalu peluangnya di sini. Untuk dilakukan continual improvement, perbaikan mutu. Dipetakan lagi begitu terus menerus. Nah, walaupun tadi kata Pak Yunan ada dinamika perubahan, ya dianalisis kenapa, diperbaikin lagi, ada lagi perubahan lagi, dipetakan lagi, terus menerus begitu. Jadi jangan cuma di awal tahun saja, nggak apa-apa. Kita evaluasi per 3 bulan. Nah, pertanyaannya apakah setiap sekolah melakukan evaluasi pencapaian mutu selama 3 bulan sekali? Adakah sekolah yang melakukan 6 bulan sekali? Adakah yang melakukan 1 tahun sekali? Nah, itu tergantung. Semakin kita melakukan evaluasi semakin sering, semakin kita bisa memperbaiki mutu karena kita bisa mampu memetakan mutu. Ya, jadi 3 bulan sekali. Makanya ISO itu dalam setiap tahun di semester 1 internal audit, semester 2 eksternal audit. Nah, gitu kan gimana mau keren 6 bulan sekali persiapannya, pemenuhan semua prosesnya harus dilakukan. Kalau akreditasi kan 4 tahun sekali, itu yang membuat kita lemah. Namun sekarang sudah nggak bisa, karena setiap tahun pun sekarang sudah ada konsep-konsep lain yang diberikan oleh Kemendikbud. Nanti kita bicara yang baik. Nah, mutu itu ada internal dan eksternal. Itu kita bicara ya, dan mutu internal itu ya tergantung. Kita nggak usah pakai ISO, nggak pakai apa, ya kita lakukan sendiri. Seperti apa sih nanti SPMI yang kita lakukan gitu ya. Yang pastinya kita punya supervisi kepala sekolah ya terhadap kinerja guru. Ada lagi mungkin pengawas internal yayasan yang setiap periodik melihat laporan-laporan kepala sekolah setiap periodik ke yayasan. Nah, kalau yang eksternal itu ya ada yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional ataupun yang luar negeri gitu aja ya. Kalau internal ya kita kendali mutu sendiri dengan gaya kita. Lalu ada yang eksternal dari BAN, dari Badan Akreditasi Nasional atau penyelenggara sertifikasi mutu lainnya. Nah, ini sistem penjagaan mutu internal itu ya yang paling penting berarti siapa? Betul tadi, kepala sekolah ternyata ya. Jadi kepala sekolah yang paling tertinggi, yang paling berperan. Yang paling berperan. Tapi Bu,
tadi katanya kan ya kepala sekolahnya udah berusaha membuat perubahan, tetapi ini ujung-ujungnya keputusannya ada di yayasan. Nah, berarti sebisanya semahir-mahirnya kepala sekolah harus punya integritas. Integritas itu artinya apa? Apa yang dikatakan, yang dipikirkan, yang dirangkai, yang dirangkum, yang dipetakan itu sesuai, dia juga lakukan gitu, konsisten. Jadi itu dan akuntabel. Ya pasti percaya deh yayasan kalau kita bisa menerangkannya secara cerdas, dalam artian secara akuntabel, secara integritasnya kita dapat dijaga. Saya rasa betapapun mungkin setahun, 2 tahun nggak nembus, tahun ketiga coba lagi, coba begitu. Insya Allah pasti bisa. Yang penting kepala sekolah bisa mempertanggungjawabkan perencanaan tersebut dengan sebuah solusi dan pencapaian. Yang ingin dilihat yayasan kan pencapaiannya. Menguntungkan nggak bagi murid, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi yayasan. Baik, nah di penjaminan mutu internal akhirnya dibentuklah ketua tim penjaminan mutu sekolah. Sudah ada Bapak Ibu secara internal? Ada yang membuatnya? Ada? Selain pakai ISO ya. Jadi selain pakai ISO 9001-2015, yang tidak pakai apa-apalah gitu, pakai badan penjamin mutu. Ada ya sudah dibuat? Kayak itu jadi pengembang sekolah dan auditor internal, dia menjadi penjamin mutu. Nah, dari kepala sekolah itu ya dia harus menjaga mutunya di dewan guru dan tenaga kependidikan. Jadi si kepala sekolah yang menjaga mutu guru untuk patuh mengimplementasikan ICT, mutu guru dalam mengembangkan teknologi pembelajarannya, mutu guru dalam berkomunikasi efektif dengan siswa dan orang tua, begitu. Jadi tetap kepala sekolah yang mantau. Jadi peran kepala sekolah itu sangat penting dalam sistem penjaminan mutu internal. Oke, ini prosesnya nih, sistemnya seperti itu. Ya. Jadi ada penetapan mutunya, kita sebut sasaran mutu. Jadi kita harus menetapkan dulu mutunya. Yang kita sebut sasaran mutu. Kalau dulu sebelum ada penjaminan mutu, istilahnya tujuan. Tujuan sekolah itu apa? Dari visi, misi, biasanya tujuannya, tapi biasanya hanya sebatas kalimat semata gitu. Tapi kalau sekarang harus keluar indikatornya, CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya gitu. CPL-nya harus keluar, objektifnya. Outcome-nya harus jelas berbentuk indikator. Tidak hanya sekedar tujuannya membuat sekolah terkenal. Siswa agak lagi begitu, sekarang langsung keluar indikator mutunya apa yang kita yang ditulis di sasaran mutu. Jadi mutu yang disasar apa. Lalu dilaksanakanlah how-nya, bagaimana mencapai mutu. Kemarin kita sudah bicara banyak tentang ini ya. In the middle of the process harus dievaluasi. Nah makanya kalau dievaluasi jangan setahun sekali Pak Bu bilang, kelamaan gitu, kapan diperbaiki, tahun akademik udah dari mulai sampai selesai belum dievaluasi. Kapan meningkatnya? Kalau saya di sekolah saya 3 bulan sekali manggil kepala sekolah untuk melaporkan. Mereka yang self assessment sendiri. Kita sudah kasih instrumennya untuk penilaian diri, self assessment. Nah, mereka dengan sebuah rubrik excellent itu apa, good itu apa, needs improvement itu apa, pencapaian. 3 bulan sekali. Harus dikendalikan dengan melalui supervisi. Makanya kan di sebelum UTS kita bicara banyak tentang supervisi ya dengan Ibu Great Helena. Oke, itu untuk apa ya? Untuk meningkatkan mutu. Begitu terus menerus. Diulang dan diulang, cyclingnya seperti. Oke, nah ini di mana sih sebenarnya kita membuat siklus penjaminan mutu? Ya ini, kita lihat dulu standarnya apa. Jangan juga kita sekedar membuat mutu tapi di bawah standar. Ya begini aja lah, kita begini aja lah, susah, nggak bisa, kita daripada nggak tercapai,
kita sasar ini saja, nggak bisa juga, nanti nggak bersaing dong, nggak bisa unggul dong. Ya berarti harus melihat kebijakan pendidikan nasional dan daerah seperti apa, lalu turunlah menjadi visi misi kebijakan sekolah, seperti itu harus dipetakan. Jadi pemetaan mutunya tidak hanya sekedar pak kata saya, oh lah kita nggak mampu pakai teknologi, nggak usah pakai teknologi. Oh kita nggak perlu raport, nggak perlu CBT, nggak perlu computer based test, itu manual aja tes-tesnya, UTS-nya, UAS-nya. Nggak bisa juga karena nanti ada sebuah standar pendidikan, mutu pendidikan, gitu. Nah setelah itu baru disusun rencana pelaksanaan ini PDCA ya. Di situ terus nanti harus dilakukan evaluasi, akhirnya refleksi, harus ditetapkan lagi standar mutu yang bisa di continual improvement kan, gitu kan. Lalu ditetapkan, selalu begitu konsepnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau malah ada experience, pengalaman yang mau dibagi, silahkan. Ya, Bu. Mungkin saya menarik ketika mencoba membandingkan lah katakanlah seperti itu dengan sistem-sistem pembelajaran yang model dulu ya dengan sekarang, atau anak-anak dulu dengan sekarang gitu ya. Mungkin zaman-zamannya Bu Atik gitu ya, yang itu dibandingkan dengan anak sekarang. Nah, mungkin kalau saya analisis ya, mungkin kalau anak sekarang tidak ada persoalan dalam aspek-aspek kognitif, misalkan psikomotorik gitu ya. Lain halnya dengan anak-anak yang dulu ya, mungkin anak-anak dulu punya persoalan dalam sisi kognitif, katakanlah seperti itu. Tapi dalam sisi afektif ya, mereka cukup struggle, mereka cukup bisa menjaga sisi-sisi moralnya, katakanlah gitu ya. Contoh konkretnya ya, sekarang kan banyak kasus-kasus yang diadukan gitu ya, banyak guru-guru yang dilaporkan, itu kan menyasar sisi-sisi afektifnya gitu ya. Dan kalau dulu kan istilahnya katakanlah dipukul sama sapu lidi aja tidak menjadi persoalan gitu kan, tidak ujung-ujung melapor ke orang tua dan lain sebagainya, tapi justru itu menjadi pelecut ya, menjadi dasar dan mentalnya mental pejuang gitu ya ujung-ujungnya. Jadi tidak gampangan, tidak, meskipun ada persoalan dari sisi kognitif, orang-orang tua dulu kan untuk katakanlah menghadapi pelajaran itu cukup ada kesulitan gitu. Beda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu cukup pintar, katakanlah cukup bisa cepat menangkap pelajaran, tapi dalam sisi-sisi afektif, nah itu menjadi catatan gitu. Nah, ketika ada perbedaan ini, tentunya juga kemutunya juga ada semacam perubahan, mana yang menjadi prioritas. Oke lah, sisi kognitif tidak menjadi persoalan, psikomotorik oke, tapi afektif, nah ini yang mungkin saja ya, yang saya rasakan di kebanyakan sekolah itu sisi afektif yang banyak ya menjadi persoalan dengan adanya kasus-kasus dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin ya menjadi PR sekarang ini seperti itu. Nah, hal itu ada di mana sih Pak? Kira-kira nih kita kembali di sini. Kenapa kok bisa begitu? Berarti ada yang luput untuk kita lakukan di sini. Mungkin dievaluasi mungkin. Nah, oke ya, dievaluasi. Nah, dievaluasi kenapanya? Kok kenapa ya sekarang cerdas-cerdas tapi kok perilaku yang dulu anak-anak tidak terlalu cerdas tapi perilakunya patuh semua. Harus dipetakan itu, dievaluasi kenapa bisa begitu gitu. Jadi harus dipetakan dulu, pemetaan, yang tadi analisis dulu nih. Tadi ada sebelumnya ya. Nih dia nih, dipetakan dulu gitu. Nah, berarti kenapa? Kenapa selalu ditanya kenapanya begitu sampai ketemu akhirnya kenapanya. Itu dianalisis tadi Pak Yunan tadi udah keluar kata kunci 1, dianalisis. Nah, langsung dicari dong, dirubah itu weakness-nya menjadi kekuatan. Jadi strength jadi strength.
ancaman dirubah menjadi peluang. Begitu. Akhirnya perbaikan mutu. Jadi kita bisa mengantisipasi, oh anak-anak ternyata sekarang perilakunya begini karena ini ya. Oh berarti kita harus punya jawabannya. Segera dipetakan. Nah kelemahan kita tidak memetakan itu. Kita menyalahkan perkembangan zaman saja. Kita malah ada yang bilang, gara-gara teknologi nih anak-anak jadi begini. Yang sering kita bahas ya, yang sering kita kaji selalu begitu. Karena kita cenderung untuk melihat faktor eksternal sebagai penyebab masalah. Benar, tapi ada dong, ada juga apa istilahnya ya, ada juga penyebab internal yang menyumbang permasalahan tersebut, karena kan kita makhluk sosial dan makhluk individu. Nggak bisa hanya yang disalahkan sosialnya saja, individunya tidak. Gitu. Nah itu dia, berarti karena apa? Berarti kita kurang optimal, jadi saya nggak mau bilang gagal atau kita tidak melakukan, enggak, takutnya ada beberapa sekolah yang sudah lakukan. Jadi banyakkan cenderung untuk lupa menganalisis permasalahan, sehingga dipetakan apa, sehingga dilakukanlah perbaikannya apa, sehingga itu adjusted gitu. Istilahnya untuk menuju adjustment itu harus ada alignment. Tuh kata kunci. Jadi sebelum adjust, maksudnya terstandar, oh ada jawabannya. Teknologi begini supaya anak-anak nggak over apa ya istilahnya overuse yang akhirnya digunakan tidak pada tempatnya. Oh berarti harus dilakukan sesuatu, di align lagi kepada hal yang setepatnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, tadi yang dikatakan Pak Yunus memang itu realitanya. Nah, kelemahannya ada di sini. Kita lupa memetakan kembali karena tadi dinamika perubahan yang terjadi sebagai faktor eksternal. Gitu. Makin nyambung ya. Bagus Pak Yunus, mengalirnya tuh pas gitu. Baik. Kita tadi sudah sampai sini ya. Itu dia nih. Ditetapkan lagi terus, makanya kok disebut cycle begini, selalu melingkar. Karena we never stop to do the process gitu. Jangan pernah stop di satu sesi ini saja. Terus, makanya selalu gambarnya ini cycle. Gitu. Jadi terus cycling. Udah selesai ini, dilakukan ini, lakukan ini, masih terus dilakukan ini, dilakukan lagi. Jadi jangan pernah puas dengan satu keputusan. Kalau keputusan itu ternyata masih punya kendala, berarti harus dilakukan lagi analisis data, lalu dipetakan, lalu akhirnya ditentukan sasaran mutu selanjutnya. Betul? Ada lagi yang mau berpendapat sebelum kita ke eksternal? Ya. Oke, jadi di mana sih sistem internal itu? Dan akhirnya tidak apa ya, ada yang bilang aduh eksternal aja nih, akreditasi aja udah susah banget, pakai ada internal-internalan segala, atau sebaliknya internal aja udah susah mutunya dijaga, pakai diperiksa oleh eksternal gitu. Kadang kan gitu ya, ribet. Kata Bu Sulit, ribet lagi. Kata kuncinya kita selalu excuse-nya ribet gitu, padahal hal yang mudah gitu. Tapi kita sudah keburu nyerah duluan. Zaman sekarang udah hindari hal begitu karena dinamika perubahan cepat sekali. Kita harus adaptif. Harus menjadi kata kunci kita zaman sekarang, kita harus adaptif. Nah, pas tuh indikator itu pas, adaptif, menyesuaikan terhadap dinamika perubahan. Perubahan apa aja? Kalau kita punya gaji meningkat, kita langsung buru-buru berubah. Lifestyle kita berubah. Gitu nggak Pak, Bu? Kemarin dapat 3 juta, sekarang 5 juta. Wah, langsung lifestyle kita berubah, di-adjust, di-align. Dengan duit 5 juta ini kita apain? Tapi kalau yang faktor-faktor lain, kenapa kita nggak bisa begitu ya? Kalau giliran uang, cepat banget kita men-adjust-nya. Disesuaikan dengan pendapatan.
gaji 10 juta berubah lagi lifestyle-nya, tantangannya, apanya gitu. Disesuaikan gitu, cepat menyesuaikan, adaptifnya cepat banget kalau udah koneksinya ke uang. Yang tadinya makannya tempe aja di rumah masak, sedikit udah gaji naik, sedikit-sedikit ke restoran lah sebulan sekali gitu. Naik lagi 2 minggu sekali ke restoran, naik lagi tiap minggu ke restoran. Itu adjusted namanya, alignment. Tapi kenapa faktor-faktor hidup lainnya selain keuangan itu kenapa kita nggak cepat tanggap untuk adaptif? Itu yang harus kita camkan. Baik ini ya, jadi di mana sih supaya nggak double job gitu, supaya nggak overlap, udah penjaminan mutu internal, ada lagi penjaminan mutu eksternal. Ayo, kira-kira di mana nih upaya supaya tidak overlap, supaya nggak kerja 2 kali? Baik, silakan Bapak Ibu berpendapat. Karena bagaimanapun penjaminan mutu internal itu pasti juga harus diikuti oleh penjaminan mutu eksternal, apalagi oleh negara dengan bannya itu Badan Akreditasi Nasional, wajib kudu harus gitu. Kalau dengan akreditasi, kalau dengan sertifikasi eksternal luar negeri boleh tidak, boleh iya. Tapi kalau ban wajib kudu harus. Gimana supaya nggak overlap? Silahkan berpendapat. Pak Trisunyoto, Pak Safi'i, ada di mana? Ayo Pak, yo silakan Pak Trisunyoto. Indah sekali mendengar suara Bapak. Silakan. Terkait dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal biar tidak ada tabrakan atau apa tadi yang sempat kita singgung, mungkin tadi juga sebenarnya di awal mungkin dari Ibu juga sempat menyinggung bahwasannya tentu ketika kita memetakan mutu dalam lembaga kita, tentu itu harus kita turunkan dari standar mutu yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Jangan sampai kemudian kita menentukan mutu di lembaga kita itu malah di bawah dari apa yang diharapkan oleh pemerintah terkait seperti itu. Syukur-syukur kalau kita bisa membuat gambaran mutu yang ingin kita capai dalam lembaga kita itu dengan standar yang agak lebih tinggi. Mantap. Sehingga minimal nanti standar mutu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu upaya untuk mencapainya itu lebih maksimal seperti itu. Jadi yang disebut unggul ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian mutu yang kita canangkan itu di bawah dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu, Ibu. Makasih. Bukan mungkin lagi, Pak. Itu betul, Pak. Itu tepat, Pak. Kalau merasa itu tepat, hindari kata mungkin. Biar rasa percaya dirinya tuh kelihatan. Jadi mungkin atau tepat, Pak Tri? Tepat menurut saya, Bu. Nah, gitu ya. Ya, hindari kata mungkin terus ya, kalau itu memang kita rasa memang tepat. Baik, benar sekali. Ternyata Pak Trisunyoto ini ya diam-diam nyimaknya mantap. Oke, mantap. Itulah jawabannya. Berarti supaya tidak overlap, seperti itu. Berarti kita harus mereferensi namanya. Mereference, mengapa istilahnya benchmark, apalagi tuh. Mensejajarkan, menstandarkan kepada sebuah mutu yang standar apa gitu. Kita lihat bagus-bagus bukan hanya dari ada standar dari BAN, Badan Akreditasi Nasional, kita ngintip sekolah sebelah, kita ngintip sekolah di Asia, kita ngintip sekolah di seluruh dunia, itu lebih keren lagi. Mutu-mutu mereka seperti apa sih, sehingga ini nanti bisa di atas rata-rata yang kita sebut unggul. Jadi tidak bisa kalau kita nyebut unggul, kan banyak tuh visi unggul, berprestasi dan bermartabat. Tapi kita nggak bisa menjadikan mutu kita di atas rata-rata, gitu. Nggak bisa membuktikan. Pokoknya sekedar bilangnya unggul, merasa unggul sendiri. Padahal sekolah lain juga udah melaksanakan itu. Kenapa disebut unggul Pak Bu? Ya karena kami pakai konsep CBT, jadi unggul dong. Siapa bilang seluruh sekolah sekarang udah pakai CBT gitu? Berarti nggak bisa dibilang unggul dong. CBT yang macam apa yang harus dilakukan, yang
beyond, yang di atas rata-rata. Oke, dan pastinya itu harus di atas rata-rata sehingga tidak overlap. Itu secara mutunya, tetapi secara pekerjaannya juga begitu, Bapak Ibu. Secara administrasinya juga diupayakan, jadi harus disesuaikan dengan apa yang diminta oleh atau diproses BAN itu, Badan Akreditasi Nasional, sehingga dokumen-dokumen yang dikumpulkan itu tidak lebih atau tidak kurang, lebih ya oke, tapi tidak kurang dari jumlah dokumen yang diinginkan oleh BAN, ya, oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, mulai dari mutunya, indikatornya, atau dokumennya. Makanya ada sebuah istilahnya evadir. Evadir itu apa kan ya? Berarti kan evadir sebenarnya itu semua dokumen ya, data-data. Kalau data tuh informasi yang tertulis ya, yang akan dilakukan. Itu data. Tapi yang sudah digunakan, yang mau digunakan datanya ada ini gitu. Tapi kalau sudah disimpan, disebutnya menjadi dokumen. Tuh, bisa dibedakan ya, data dan dokumen. Di dalam istilah penjaminan mutu tuh dibedakan tuh. Mana datanya? Oh, berarti yang terkini. Mana dokumennya? Oh, berarti yang sudah dilakukan. Gitu. Jangan kasih ditanya dokumen, dikasih sesuatu yang belum dilakukan. Itu baru data namanya, belum diolah. Belum ada hasil. Belum diolah itu data, informasi yang belum diolah itu belum disebut dokumen. Oke. Jadi gitu ya, harus related ya, connected dengan standar yang ditetapkan negara. Oke, jadi tidak overlap. Jadi harus sama, harus lakukan semuanya. Ya, kalau Badan Akreditasi Nasional 4 tahun sekali, ya sekolah ya setahun sekali lah paling tidak. Kalau keren lagi 3 bulan sekali. Yang so-so tuh ya setengah tahun sekali, tapi yang standar 1 tahun. Tapi rugi kalau 1 tahun sekali, masa diperbaikinya setelah tahun ajaran, mutunya udah keburu keluar, lulusan kita udah keburu jadi, produknya udah keburu jadi. Coba diperbaiki di semester 1, produknya akan berubah. Kalau kita sudah perbaiki di semester 1 menjelang semester 2, sehingga produknya, anak lulusan itu kita sebut produk, kalau di pabrik kan kita sebut produk ya. Udah bisa kita perbaiki duluan. Tapi kalau kita evaluasinya di anak-anak udah lulus, kita baru evaluasi. Ya, lulusan kita udah jadi. Udah nggak bermutu, udah keburu keluar. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini dia kalau yang akhirnya kita ke eksternalnya ini. Tadi ada yang bilang SNP ya. SNP itu 8 standar itu yang akreditasi itu. Sekarang standar 1 udah bukan standar isi lagi, langsung ditanya lulusan. Langsung ditanya lulusannya. Udah nggak boleh standar isi dulu, langsung ditanya lulusannya kayak apa, bentuknya kayak apa. Itulah hasil produk yang real dari proses pendidikan itu sendiri. Makanya langsung dirubah jadi standar 1 di standar kelulusan. Kompetensinya seperti apa. Nah, ini dari BAN ya. Nah, di perguruan tinggi ada semacam disebut IKU, indikator kinerja utama. Inilah standar mutu perguruan tinggi sekarang. Makanya Bapak disuruh bikin konferensi nggak, seminar nggak, Bapak Ibu kemarin diminta ya. Salah satunya ini karena IKU-nya gitu, mahasiswa harus, mestinya nih Bapak bisa ngambil mata kuliah di fakultas lain atau di universitas lain, mestinya sudah, karena kampus Merdeka itu seperti itu. Nah, harus punya beberapa SKS untuk bisa mengambil mata kuliah yang sinergi dengan prodi kita. Boleh. Disinilah nanti Bapak Ibu sebagai mahasiswa harus pun tahu juga IKU. Jadi bukan hanya universitasnya, penyelenggara pendidikannya yang harus memahami ada sebuah
indikator kinerja utama, tapi juga mahasiswanya biar paham. Ada kata diminta universitas begini, oh ternyata itu untuk standar kualitas lulusan di universitas. Ini ada ininya. Kita sebut indikator kinerja utama. Kalau di kampus, kalau di perguruan tinggi, ini ada di semuanya, tapi sekarang lebih pada ini karena terkait dengan kampus merdeka. Luarannya harus ini. Walaupun nanti di proses akreditasinya juga ini, tetapi sasaran mutunya diharapkan ini di kinerja, indikator kinerja. Nah ini rapor pendidikan nih, ada lagi sekarang ya, yang tadi ada bercerita Bu Sulis ya, juga akhirnya nanti di rapor pendidikan di apa harus ada. Nah ini yang tadi Bu Tik juga menyinggung atau Bu Anita tadi itu. Untuk akhirnya kita tahu kita berada di peringkat berapa, lalu apa saja yang harus diperbaiki, dipetakan dengan kita mengisi rapor pendidikan. Rapor pendidikan sekarang yang saya sebut apa? 2.0 ya, 2.0 ya. Udah dibaca Bapak Ibu? Kemarin kan PR-nya malam-malam langsung buka ya. Rapor pendidikan apa ini nih? Jadi output. Nah, yang ditanya outputnya dulu. Sekarang pokoknya ditanya outputnya dulu, bukan inputnya. Langsung outputnya seperti apa. Bisa kelihatan. Kalau outputnya buruk, berarti kelihatan prosesnya apa, apalagi inputnya. Sekarang mulai selalu yang ditanya tuh standar kelulusan di BAN, di rapor pendidikan yang ditanya outputnya dahulu. Gitu. Udah nggak usah macam-macam deh jawabnya mana output. Gitu. Dari output aja bisa kelihatan tuh. Akhirnya permasalahan apa yang ada, ketidakoptimalan apa, ketidakefektifan apa, ketidakefisienan apa yang telah terjadi sehingga kualitas lulusan, kualitas output itu tidak optimal. Nah, dengan adanya sistem rapor pendidikan ini bisa terjaga. Tiap tahun nih ya, harus diisi. Jadi akhirnya keluarlah secara sistem. Jadi hubungannya dengan diskusi kita di awal, sistem yang menghitung itu secara cepat. Kita hanya masukkan data, kita hanya input, berdasarkan dokumen yang ada. Dokumen kita input dalam sistem, akhirnya dalam sekejap keluarlah klasifikasi kita apa. Mau unggul, mau apa semacam, atau akhirnya harus diperbaiki di faktor apa, di standar apa yang harus diperbaiki. Karena dengan menginput dokumen itu akhirnya keluar secara sistem, diproses oleh sistem, akhirnya keluar nilai rapor kita, rapor sekolah. Itulah tadi yang kita diskusikan. Kalau nggak ada sistem manual, pengawas datang ke sekolah secara manual diisi, ini ada. Kecenderungan untuk manipulasi ada di situ. Kalau sistem nggak bisa, udah ada formulanya secara teknologi yang kita sebut komputasi. Makanya karakteristik abad 21 adalah ada 6 sekarang ya, bukan hanya 4C, tapi sampai ke komputasi. Oke, gitu. Sampai di sini dapat dicerna, dapat dipahami, Bapak Ibu. Sudah 5.40. Kalau lagi sudah mau maghrib, azan maghrib ya, kita percepat. Nah, itu tadi dari BAN ya. Jadi sistem penjaminan mutu eksternal dari negara adalah BAN dari BAN yang berupa akreditasi, berupa rapor pendidikan. Ya. Nah, kalau dari luar, kalau mau belanja lebih mahal supaya kita lebih terjaga mutunya, lakukanlah menggandeng badan sertifikasi bertaraf internasional maupun yang dilakukan providernya nasional boleh, tapi sistemnya sistem internasional, namanya International System of Organization, ISO itu. Jadi bisa dilakukan oleh provider luar negeri atau ada providernya dari dalam negeri yang sudah disertifikasi oleh badan ISO nasional yang berkedudukan di Inggris dan di Swiss, ya. Itu. Nah,
boleh nih harus ada belanja sekolah lebih mahal lagi. Mahal nih Bu, untuk mendapatkan sertifikasi ini mahal banget. Kalau nggak salah sekarang sekitar 75 juta, sekitar 75 sampai 100 deh untuk kita mendaftarkan diri menjadi ISO. Lalu kita didampingi tuh membuat sistemnya dan dilatih internal auditornya saja, dan juga nanti dilakukan internal audit dan eksternal audit didampingi, gitu ya. Nah, ISO 9001-2015 itu lebih kepada manajemennya, manajemen sistemnya ya. Kita udah bicarakan minggu lalu ya. Berfokus pada customer, leadership, engagement of people, process approach, improvement, dan sebagainya sampai ada 7 ini. Itu kalau ISO lebih berfokus pada mutu manajemennya, proses manajemennya. Nah, gimana kalau masuk ke pendidikannya? Keluar nih ISO terbaru 21001 versi 2018. Nah, beda dia fokusnya nih. Fokusnya banyak. Makanya lebih mahal dan lebih susah nanti untuk kita menerapkan ISO 21001 versi 2018, lebih jelimet daripada ISO 9001 versi 2015. Ini dia ruang lingkupnya banyak ya. Nah, jadi intinya standar close-nya kalau tadi kalau ISO 9001 versi 2015 ruang lingkupnya ini, kalau ini khusus manajemen ya, kalau ini tuh khusus manajemen pendidikan, langsung ke pendidikan ada 10 ya, ada scope, normatif, terms, konteks, leadership, planning, dan sebagainya. Begitu. Ini sistem penjaminan mutu eksternal. Bisa providernya luar negeri atau dalam negeri, tapi yang dalam negeri pun itu harus disertifikasi dulu oleh badan sertifikasi pusatnya di Inggris. ICRA namanya. ICRA. Oke. Ya, paham? Jelas ya? Bedanya internal dan eksternal. Oke, saya tutup ya PowerPoint saya ya. Seperti biasa silahkan simpulkan dengan satu kalimat pendek saja. 2 jam kita berdiskusi, cukup menyimpulkan satu kalimat saja. Silahkan. Ada? Sudah bisa mulai? Pak Safi, apa kabar? Pak Safi menyimpulkan, Bu. Kabar baik, Bu. Silakan, Pak Safi. Baik. Ya. Muncul langsung menyimpulkan Pak Moderator. Akan saya simpulkan, Bu. Tapi Silakan. karena permintaan Ibu cukup dalam satu kata, Betul. jadi saya simpulkan. Kesimpulan kalau satu paragraf bukan kesimpulan namanya, atuh. Satu kalimat, highlight-nya apa? Oke, highlight-nya di atas sistem, Bu. Jadi betul. Iya, berarti di atas Ada presiden sistem, di atas masih ada lagi ya, Bu? Apa? Kenapa berarti di atas presiden masih ada lagi ya, Bu ya? Ketua umum. Dong. Presiden kan presiden apa? Pemimpin. Legislatif, yudikatif atau eksekutif. Eksekutif. Ya, nah, berarti di atasnya eksekutif ada legislatif. Kan gitu. Iya. Gitu. Betul. Jadi dalam prakteknya di atas presiden berarti ada ketua umum ya, Bu? Nggak boleh, Pak. Ketua DPR, ketua MPR. Oh, kan sekarang yang lagi rame itu, Bu. Nyerempet, Bu. Ini sudah nyerempet ini. Jelas harus ketua DPR, ketua MPR. Bukan ketua umum ya, Bu? Kan itu itu prediksi aja, asumsi. Yang asumsi ini bahaya. Makanya sekarang calon lulusan S2 nggak boleh lagi berasumsi, nggak boleh lagi baca WA yang hanya sekedar copy paste-nya dari jutaan orang dalam 1 menit, copy paste, akhirnya satu tagline, tapi bisa dalam 5 menit itu juta orang dapat. Oh, percaya lagi pula. Waduh, S2 udah nggak boleh, Bapak Ibu, kayak gitu. Goodbye. Kacau. Ya, oke.
Siap? Ya. S2 nggak boleh berasumsi, tapi pakai teori. Kajian teori. Boleh dihubungkan dengan empirik, itu namanya dasen dan dasolen. Boleh. Boleh kita melihat dasennya apa dulu, tapi harus kembalikan ke dasolen. Jangan berhenti di dasen. Dasen tuh realnya apa, dasolennya apa, teorinya apa, supaya kita nggak langsung percaya dengan isu-isu saja. Harus pakai gitu. Oke, gitu ya. Pokoknya mahasiswa saya nggak boleh ada yang berpolemik dengan opini. Harus pakai teori. Oke, sip. Siapa lagi? Udah maghrib, udah azan. Apakah cukup satu sistem ada sistem di atas sistem? Kesimpulannya. Apalagi ada lagi indikator yang lain. Cepat saja. Indikator aja satu. Sorry, keyword aja, keyword, nggak usah kesimpulan. Keyword, silakan. Apa Bu Sulis? Terkoneksi. Terkoneksi, yes. Apa lagi? Adaptif, Bu. Adaptif, oke. Analisis data. Analisis data, kayak data analisis. Pak Tri udah siap-siap? Rinci dan jelimet, Bu. nggak boleh kata negatif. S2 mah harus positif, optimis. Rinci, jelimetnya ilangin. Oh iya, rinci Bu, dan jelas Bu. Terstruktur dan terukur. Wah, bahasa kerennya gitu Pak. Ya Pak, jangan jelimet lagi ya Bu Sulis ya. Nah, ayo harus optimis. Nah, sistem itu baik, nggak ada yang tidak baik. Oke. Terstruktur dan terukur. Bu Anita ada punya keyword? Digital, Ibu. Digital literacy. Pak Fadil. Apa kata kunci? Hah? Analisis SWOT. Analisis. Oke, mantap lah ya. Ini Pak Safi ini datang langsung highlightnya ada sistem di atas sistem. Keren banget. Tadi Pak takut keduluan yang lain, Bu. Diam-diam langsung jawabannya langsung mantap ternyata. Oke, I'm really happy to be with you this afternoon. It's really meaningful class. I love that, and I hope everybody happy with us too. And see you next week ya. Mudah-mudahan teori dan pengetahuan kita bertambah dengan adanya asupan pengetahuan dan ilmu hari ini. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nice meeting you. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yutan udah bikin absen? Udah dipoto? Belum dipoto. Itu LMS-nya lagi nggak bisa Bu ya? Iya, nggak bisa. Tadi pagi saya mau ngisi untuk S1 belum bisa. Ya, kita foto dulu ya Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Oke. Ya, sudah Bu. Ya. Baik, terima kasih. See you next week. Terima kasih Ibu Farida. Nice weekend, Bu. Minggu depan Harfitnas ya, kita nggak tahu bertemu atau tidak. 1, 2, 3, 4 itu libur. SKB 3 Menteri. To be holiday ya Bu ya. Oke. Sudah beli tiket, libur Bu? panjang nih. Pak Udah beli Safi mau tiket, kemana? Ke Lombok kayaknya Pak Safi. Iya, that's long holiday Bu. Long holiday tuh. Saya udah beli tiket, Bu, itu, Bu. Udah beli tiket? Iya, Bu. Tiket nonton, Bu. Bioskop. Adaptif banget ya. Adaptif banget nih, liburan masih minggu depan udah baca SKB dari sejak kapan sampai udah beli tiket. Oke, bye-bye. See you next time. Ya, Bu.